صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Recording عليهم in progress. Ya, terima kasih. Langsung saja kita buka acara ini dengan basmalah. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat berjalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Malik untuk memberikan arahan dalam acara sosialisasi PTM terbatas 50% untuk wilayah Kecamatan Cengkareng. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ibu pengawas wilayah Cengkareng, baik SD, SMP, SMA, SMK yang selamat saya banggakan, para kepala sekolah SD negeri swasta, SMP, SMA, SMK negeri swasta se-Kecamatan Cengkareng yang saya hormati saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahim bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tentunya mungkin di hati Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya, rapat lagi, tadi udah rapat ya, pasti memahami. Intinya memang betul. Ketika saya pun mau pulang dari rapat, aturannya besok rapat itu artinya disuruh masuk. Memang seperti itu saat ini. Kondisi saat ini Dinas Pendidikan lagi digoyang. Tentunya memang betul tadi sudah mendengar semua Bapak dan Ibu bahwa COVID itu khususnya di wilayah kita tidak begitu banyak kalau di sekolah-sekolah itu. Namun apa yang saya sampaikan hari ini, saya ingin satu seia sekata di Kecamatan Cengkareng. Dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, negeri dan swastanya. Tentunya kemarin baru berjalan, sudah ada laporan-laporan dan terkaitan Bapak dan Ibu mengenai COVID. Itu sepakat. Sudah diisi linknya saja masih melaporkan ke saya. Artinya kita buat sepakat bahwa link yang sudah dikirim dari dinas maupun dari Bu Nelly, ya sudah ke situ linknya. Jadi jangan sampai campur aduk ya. Bapak dan Ibu sudah saya sampaikan tadi, dari mulai Pak Kasih menyampaikan ke saya sudah sampaikan. Di situ ada yang supaya orang tua tidak bingung, ada kaitannya di poin berapa yang mengenai upacara. Jadi tolong disikapi dengan baik ya. Nggak usah bertanya-tanya lagi, di situ ada yang PDF ya, keterkaitan di forum di jenjang SD, SMP sudah saya kirim semuanya, keterkaitan mengenai upacara ya. Jadi upacara disikapi oleh Bapak dan Ibu bagaimana dengan baik ya. Artinya yang sudah masuk 50%, tinggal Bapak Ibu yang mengatur ya. Jadi tidak ada lagi laporan baik wartawan LSM ke pengawas maupun ke Kasatlantas kok di sekolah ini sepi. Bagaimanapun Bapak Ibu bisa menyikapinya dengan baik. Ketika 50% anak masuk dan Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan langsung ya dari Pak Kabid ya, dari dinas, tentunya menyikapinya dengan baik. Ada rombel, ada kelasnya, dan sampai semuanya. Yang penting hasil rapat Bapak Ibu tadi sore dan sekarang ini sampaikan kepada gurunya dulu. Setelah itu gurunya baru kepada kepala sekolah. Intinya jangan sampai mencuat kalau memang orang tua, karena di Cengkareng ini banyak ya yang kena zona merah sekolah-sekolahnya. Seandainya pun contoh yang ada zona hijau, misalnya di daerah Duri Kosambi belum ada. Kalau memang orang tua muridnya tidak setuju, berharap ingin BJJ, ya sudah ikuti. Yang penting bersurat. Jadi tidak harus menyampaikan berpatokan kepada 50%. Kalau memang orang tuanya tidak setuju, ya sudah buat surat. Ya, untuk pegangan Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada sekolah nggak ada siswanya, sepi, ya diperkirakan itu oleh pihak tertentu, itu kok sekolah sepi nggak ada murid, ya terjelaskan oleh Bapak dan Ibu kepada mereka, nggak usah takut, kita hasil rapat kebersamaan dari dinas seperti itu. Kemudian di situ sudah diterangkan dari Pak Holik sudah menyampaikan hasil tadi ya rapat mengenai
bagaimana cara-caranya, ya, bagaimana menyikapinya. Yang jelas, ketika di-share, baik dari K3S maupun dari saya melalui Pak Kasih, tolong dibaca dan di-print. Jangan cuma dibaca, iya terima kasih jempol. Dibaca, dipelajari satu persatu dari mulai poin pertama sampai terakhir. Tentunya Bapak Ibu bisa menerangkan gampang dan bisa memberikan pencerahan kepada orang tua murid juga enak kalau sudah mempelajarinya. Tolong PDF tadi ya kaitannya yang dari Pak Larno dipelajari. Kemudian yang dari K3S hasil rapat dengan Dinas Pendidikan itu tolong dibaca dipelajari. Ini sama dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta. Kesepakatan tadi ya orang tua murid dipinta kalau memang mengadu ya tidak setuju nomor HP-nya dipinta ditanya. Kalau memang tidak setuju harus punya catatan kepada ibu dan kepala sekolah pun harus disampaikan kepada orang tua murid, nggak usah takut. Jadi jangan sampai takut orang kepala sekolah tidak memberikan kepada orang tua murid. Kalau ketika orang tua murid bertanya, Bapak Ibu lah yang memberikan jawaban kepada para orang tua supaya sinkron, pas ya. Kalau orang tua tidak mengerti dan ingin bertanya. Itu keterkaitan PTM tadi yang 50% teknisnya sudah digambarkan. Mau ada rombel berapa, mau itu berapa. Kemudian mengenai jam KBM, Bapak Ibu sudah jelas. Saya perjelas lagi. Yang tadi tahun kemarin 6 jam, sekarang 4 jam. Ya. 4 jam dengan waktu 35 menit, itu tolong disepakati. Suaranya terputus, Pak Malik. Ya. Mute Pak Malik. Mute, ya. Jadi Pak Malik ketutup itu. Masalah KBM, tadinya 6 jam, sekarang berpatokan sama 4 jam. Jadi tolong ya, sampaikan kepada gurunya jangan melawan arus. Ya, tadi aja sudah tidak ada, oh saya suruh rapat kepala sekolah habis puasa segala macam, ya cerita ngelak. Ini. Jadi dengan ada KBM 4 jam, dengan waktu 35 menit, tolong disampaikan dengan bersama. Artinya sampai guru baik bidang studinya maupun guru kelasnya. Tentunya supaya sekata di dalam komplek itu. Dan ini seandainya ada Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak mengikuti rapat malam ini, satu komplek, tolong disampaikan. Dan tolong WA-nya itu di-print, dibaca, dan tolong dipelajari. Keterkaitan tadi ya tentang KBM-nya. Kemudian link, jelas. Link COVID mulai ini. Sudah Bapak Ibu melaporkan ke saya, tutup baik ada guru yang kena, siswa yang kena, berkoordinasi dengan puskesmas. Tentunya ditutup 5 hari. Artinya setelah ditutup itu pelaksanaan apa yang kita perbuat, yaitu sekolah disterilkan. Artinya sterilkan itu minimal harus ada penyemprotan ya ketika anak-anak itu tidak ada di sekolah. Siapa yang nyemprot? Bapak Ibu boleh ya bersurat ke tadi ke PMI atau wilayah ke Damkar di wilayah kita, wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Barat ini. Atau yang Bapak Ibu bisa tidak ingin dilaksanakan di sekolah, ya berarti sekolah adalah penjaga sekolah dengan dibantu atau yang lainnya yang ada di sekolah itu. Jadi ketika selesai 5 hari, sekolah sudah steril, bebas, tolong diperketat lagi di depannya. Dibuat lagi, tadi sudah disampaikan, ketua tim panitia COVID yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Tentunya itu semua harus punya. Ya, jangan terpaku kepada kepala sekolah saja. Silahkan gurunya yang menjadi ketuanya, Bapak Ibu boleh memantau. Punya pasukan-pasukan atau anggotanya yang lainnya. Berharap di sekolah punya struktur organisasi ya dalam saat ini yaitu COVID ya petugasnya. Kemudian teknis ya tolong dibaca tadi juknis tadi ya baik SE-nya mau apanya di print diterima tanggal berapa ketika Bapak dan Ibu ditanya semua sudah mengetahui semuanya. Kemudian informasi kepada swasta, Kasatnak dihimbau untuk monep di swasta dengan para pengawas. Tentunya saya berharap
Ke swasta ini kadang-kadang mau masuk aja setengah mati, susahnya minta ampun. Padahal kita mau monep ya, kita berseragam, kasihan. Ketika monep ini dari Dinas Pendidikan memberikan tugas kepada para kasih, Iya, Mister. ya para kasubag, ya, kemudian para satlak, itu di rolling ke wilayah-wilayah yang ada di sekolah kita. Maka saya berharap sambutlah, layaklah menerima tamu. Saya mengalami sendiri ketika masuk swasta. Sakitnya minta ampun padahal kita pakai seragam. Bapak mau ketemu siapa? Bertanya-tanya. Jadi tolong di Cengkareng, baik negeri maupun swasta, ketika melayani tamu dalam saat ini, monep ya, tugas Bapak dan Ibu yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan ke sekolah Bapak dan Ibu, tolong dilayani dengan baik. Dari mulai pintu yang ada satpamnya tolong ada senyum, sapa, dan salam, kan begitu. Ya, itulah orang-orang itu yang pasti akan datang melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan. Seperti saya, hari ini tadi ya datang ke Kalideres 1, besok saya ke wilayah Tambora. Itu semua di rolling dari dinas. Yang langsung online ke dinas ketika kita monep di wilayah sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Jangan sampai berharap ya tidak ada. Saya kemarin tadi pengalaman mau ke itu aja ternyata OPS-nya belum datang, sudah jam 9 lewat. Itu nggak di mana. Tolong disikapi operator sekolah karena dia yang mengerjakan monep itu di situ di sekolah langsung diisi oleh kita, didampingi, ada tanda tangan yang monep, ada tanda tangan kepala sekolah, baru dikirim linknya. Kemudian di-download apa yang diisi oleh pengawas-pengawas yang datang ke sekolah dan Bapak dan Ibu. Didampingi ya. Kalau memang mau masuk kelas ditawarkan, silahkan Bapak dan Ibu mau masuk kelas bawah atau atas atau lantai 3. Kalau beliau pengawas itu cuma inginnya 1 atau 2 ya sudah cukup ya. Dia kadang milih biasa kelas kecil, kelas tengah atau kelas besar. Bapak tinggal menawarkan saja. Jadi jangan sampai pengawas datang cuma duduk di kantor saja, ya kan gitu. Kadang-kadang ada yang monep minta fotonya doang, anak kita. Seringkali kita belajar ya menyikapi monep di wilayah-wilayah lain. Kadang-kadang ketika ya gurunya ngajar, mentang-mentang guru dia maskernya dilepas. Anak saya sering menyampaikan kepada anak-anak ketika guru mengajar, maaf Bapak Ibu itu salah ngajarnya. Ketika guru mengajar, maskernya di bawah hidung. Saya sampaikan, silahkan foto, sampaikan ke saya. Ya, jadi tolong Bapak dan Ibu mulai sekarang bersinergi ya dengan gurunya, dengan ketua tim COVID yang ada di sekolah, arahkan. Jadi jangan cuma bisa ngomong kepada siswa ketika ada tim monep baru pasang masker. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihatnya. Ketika ada kepala sekolah, guru lagi ngajar nggak pakai masker, baru pakai masker. Itu jangan sampai terulang kembali. Berharap di Cengkareng ya baik negeri dan swasta, saya berharap masker selalu dipakai. Karena orang moto bisa menjatuhkan, bisa orang dalam, bisa orang luar. Jadi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan lagi terkait masalah PTM yang saat ini benar-benar diberikan 50%. Kita kemarin sudah bersyukur 100%. Ya, ketika besok mau apa lagi? Yang penting kita, pimpinan kita tadi sudah menyampaikan. Intinya 50% mulai besok tidak tawar lagi. Ya, tadi saya sore dengar ikut rapat, ada yang menanam hari Senin. Kalau sudah ada instruksi hari besok, ya sudah besok ikutin. Bagaimana menyikapinya Bapak dan Ibu? Tentunya yang sudah diliburkan saat ini karena memang sudah COVID di sekolahnya, ya sudah, berarti itu sudah ditutup selama 5 hari. Mulai berjalan lagi baru sudah diisolasi, baik guru maupun siswanya, dan sekolahnya sudah steril. Itu keterkaitan monep yang sering ya dilakukan oleh dinas yang disilang melalui tugasnya dari Dinas Pendidikan. Ada Kasih, ada Kasubag dari SMA, ada Kasatlak dari SMP, atau Kasatlak Kecamatan. Bahkan Kasubag dari Sudin pun dan Pak Kasudin pun turun tangan, ya, turun ke lapangan.
Sehingga seandainya Bapak dan Ibu ada tamu, buku tamu tolong suruh diisi. Ya. Jangan sampai nanti lupa siapa yang monitor. Kok nggak ada buku tamunya. Tolong disiapkan di meja. Ya. Itu keterkaitan di buku tamu seperti tadi itu. Kemudian bagi wali murid yang tidak mengirimkan anaknya tidak hadir, ya, kemudian diberikan PJJ. Berarti anak ini tidak ada namanya bermain di rumah atau di lingkungan. Ketika anak tidak setuju, orang tuanya berharap PJJ, tolong Bapak Ibu di cross check kepada guru kelasnya masing-masing sudah memberikan tugas atau belum. Dan Bapak Ibu pun sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan di sekolah harus tahu, ya, siswa yang PJJ berapa dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya SD-nya. SMP-nya pun sama, kelas 7 sampai kelas 1. SMA-nya pun sama, SMA-nya sama. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya arsip, tinggal gampang, mudah untuk menjawabnya. Jadi jangan, oh saya nggak tahu, yang PJJ sekian persen, bingung, nanya dulu kepada gurunya. Tim COVID suruh mengkoreksi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Bapak Ibu punya arsip. Sebab masalah di sekolah, masalah sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK, negeri ataupun swasta, masalah sedikit apapun pasti masalahnya saya juga kecubit. Ya. Seperti contoh tadi, kita buka, ya. Hati-hati saat ini banyak yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Bendera tidak dipasang pun, ya, sampai ngadu ke Kasudin. Tolong disikapi dengan baik. Ketika Bapak Ibu punya bendera, tiang bendera, tolong siapa yang suka diperintahkan untuk memasang bendera. Kalau benderanya itu robek, ganti. Ada anggaran, ada dana bos BOP, jangan malu-maluin. Gedungnya tinggi, megah, sekolahnya, benderanya cuma ada berapa kali berapa. Tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian benderanya udah robek, kemudian udah kucel. Ini tolong disikapi dengan baik. Karena ini saya sampaikan ada aduan dari Kasudin. Jadi ada, sekarang sekolah 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tadi pun saya sama, menanyakan ke kantor ke polisi. Karena kalau polisi kan pagi pasang, sore buka. Kalau dulu sekolah ada pagi, ada petang. Kalau Sabtu biasanya penurunan bendera. Nah ini sampai Jumat kita. Artinya, tolong disikapi, itu hal sepele yang benar-benar tidak terpikirkan oleh kita. Ya, kalau kita datang, kalau saya datang, kenapa pasang bendera nggak dipasang? Pasang, kan gampang kalau saya yang monitoring. Karena ini orang lain, ada pasal sampai didenda 4 bulan, sampai harus bayar sekian ratus ribu. Nah ini dikaitkan dengan undang-undang, repot kita urusannya. Maka saya mengingatkan malam ini, baik SD maupun SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta, yang punya tiang bendera, tolong dipasang. Ya, dan benderanya kalau memang udah robek, ganti. Apalagi udah kucel, udah kusem. Apalagi yang tiangnya, yang begitu sekolahnya megah, cuman benderanya hanya kecil, tidak sesuai dengan keadaan di sekolahnya itu sendiri. Itu keterkaitan daripada bendera yang benar-benar tidak terpikirkan, mungkin kita masuk kadang-kadang jarang nengok ke atas. Ya, jadi malam ini tentunya saya ingin ada kesepakatan bersama, sebab Cengkareng ini luas, sekolah paling banyak, baik negeri maupun swastanya, tentunya hal-hal apapun tentu pasti mencuat. Ya, jadi saya sikapi lagi, kayak kemarin saya sampaikan, ini udah rapat, saya berharap ya kepada para kepala sekolah maupun kumpul di sini ada SMP, SMA, SMK-nya. Siapapun yang ada di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah harus tahu keluarganya. Penjaga sekolah yang tinggal di sekolah, ya kalau memang sudah keluarga, yang di negeri khususnya silahkan keluar, jangan tinggal di sekolah, dan jangan sampai menambah kamar membuat dari gubuk atau dari triplek dan lain-lainnya. Begitupun swasta sama, ketika Bapak Ibu ada swasta yang tinggal di situ, baik TU maupun sekolah, silahkan Bapak Ibu di cross check siapa yang tinggal di situ. Jadi harus tahu, ya. Ini kadang-kadang kita tidak terpikir sampai ke arah sana. Tentunya saya berharap ini di SMP, SMA juga banyak.
ya kejadian-kejadian yang benar-benar Bapak Ibu harus tahu dan pantau ketika di sekolah itu ada yang tempat tinggal, ya, ada yang tinggal, apalagi yang namanya KKI, ya, negeri pun jarang, maka tolong diamati, tolong didata, sampaikan ke saya, sebab masalah sekolah itu masalah saya. Kasus, ya, Cengkareng Timur kemarin, padahal yang datang ke sekolah ini bukan sekolah, bukan guru, bukan penjaga sekolah, itu adalah temannya orang lain yang datang ke sekolah, membawa perempuan main ke situ, di alasannya bermacam-macam. Nah, sampai saat ini saya masih dikejar-kejar, ingin beri keterangan. Tadi Pak Agus bilang masih mencari-cari saya 3 orang, belum ketemu saya. Ya kan? Padahal udah dijawab ke Ombudsman, udah dijawab ke tim gubernur, sudah dijawab ke apalagi ke Sudin. Nah, tentunya saya berharap ada kebersamaan, ada kesepakatan. Setelah kita rapat malam ini, yang tadi Bapak Ibu sudah dengar dari sore dengan dinas, dengan Kabid, dan hari ini dengan saya, ya, tolong disimak, tolong disampaikan kepada guru-guru dan kepada para orang tua, ya, baik vaksin maupun apapun. Tentunya vaksin, yang kedua pun yang ketiga. Ketika vaksin sudah berjalan 2 kali. Yang kedua ini banyak yang dijalankan di puskesmas masing-masing. Kita terkadang tidak tahu laporannya berapa, dari awal tentunya ngacak. Jadi kalau Bapak Ibu melaporkan 400, ya 400. Jangan nambah 400 jadi murid tambah 2,5, jadi bingung di kitanya, di kantornya. Kemudian ada keterkaitan tadi, laporan, terkaitan ada guru yang mau divaksin atau di swab, ya kan, jam 1, jam 2. Ya sudah, kalau memang sudah ada terjadi, lanjut aja ditutup, ya, sampaikan. Jadi jangan sampai ada laporan bahwa itu guru belum diswab atau itu guru belum divaksin. Bapak Ibu tinggal bisa menyikapinya. Ditanya gurunya kalau memang belum divaksin apa alasannya. Dia mengatakan haram hukumnya kalau divaksin, surat perjanjian, surat pernyataan. Begitupun kepada siswa ditampung, ya. Jadi jangan sampai kita disalahkan keterkaitan PTM dan vaksin. Itu barangkali malam ini tentunya yang perlu saya sampaikan. PTM 50% besok sudah mulai berjalan. Bapak Ibu menyikapinya besok. Silahkan rapat dengan Dewan Gurunya, sampaikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dengar tadi, dan sampaikan apa yang saya sampaikan melalui share-sharean tadi, baik melalui K3S-nya maupun melalui Pak Larno. Tentunya itu akan menjadi wawasan bagi Bapak dan Ibu gurunya, keterkaitan akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu wali murid yang ada di rumahnya. Sehingga, ya, sering terjadi kadang-kadang mulai ada air, tidak ada sabun, ada air, ada sabun, tidak ada tisu. Tolong itu disikapi dengan baik dari mulai di depan. Dari mulai termogen, ya, tidak bunyi, tidak apa, jangan cuma dicatat, hati-hati kalau memang tindakannya bagaimana, kalau lebih, ya, suhunya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu guru cerdik, kalau ada anak yang mulai ingusan, udah batuk, pilek segala macam, pulang. Nah, artinya ketika dipulangkan harus tahu orang tua muridnya. Jangan suruh pulang sendiri, kalau nggak dipanggil. Nanti ngadunya beda lagi ke orang tua muridnya, ke ibunya, ke orang tuanya. Mak, aku nggak boleh sekolah sama Pak Guru, disuruh pulang. Karena ingusan misalnya, karena batuk. Anak nggak ngerti. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyikapinya dengan baik? Panggil orang tuanya, diberi arahan, anaknya diamkan dulu. Karena ada ruang isolasi sementara. Maka Bapak Ibu punya nomor telepon, ya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Sebelum ada pertanyaan, saya akhiri. Barangkali ada masukan-masukan dari Pak Pengawas binaan masing-masing atau dari K3S atau barangkali kepala sekolah SMP, SMA, SMK yang sudah mengikuti rapat tadi dengan Pak Kabid maupun Kepala Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Prakdikcam Kecamatan Cengkareng yang sudah memberikan arahan secara global. Sebelum diadakan tanya jawab atau saran, mungkin ada pengarahan dari Bapak Pengawas, baik itu dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Mungkin saya urut dari SD dulu ya. Mungkin dari Bapak Ibu Pengawas SD yang mau memberikan tambahan. Dipersilahkan. Ya, tidak. Kalau tidak ada, mungkin dari pengawas SMP, mungkin dari forum MKKG-nya ya. MKKS, Pak. Oh, MKKS. Mohon maaf, Pak. Mungkin Satar. ada tambahan Pak Satar ya. Mohon maaf Pak Satar. Silakan Pak Satar. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Haji Malik, Kasat Prakdikcam Kecamatan Cengkareng, kemudian sahabat-sahabat saya, senior-senior yang di pengawas, baik SD, SMP, SMK, juga sahabat-sahabat saya, Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah. Ada barangkali sedikit tambahan saja. Tadi Pak Kasat Prakdikcam menyampaikan kebersamaan terkait dengan jam 4 CP dalam satu hari, mungkin agak lupa. Ini ada SD, SMP, dan SMA. Tentu menitnya beda per JP-nya. Kalau yang SMP itu 40 ya, kalau yang SMA kalau nggak salah 45. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan 50% masuk dalam satu minggu. Karena tadi di SMP juga ada perdebatan, yang dimasuk 50% adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Jumat masuk itu yang 50%. Kemudian yang 50%-nya masuk di minggu berikutnya. Jadi itu blended. Yang lainnya dengan pola blended learning ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, barangkali ini yang perlu ditanggapi. Ada siswa yang terpapar dengan COVID, katakanlah, kemudian diberikan PJJ 3 hari, kemudian ada PCR, ketemu lagi, misalkan ada ditemukan lebih dari 50% atau maaf 5%, maka ada opsi 14 hari. Nah, pertanyaan ini yang saya sampaikan tadi pada seseorang, siapa siswa yang di PTM, di PJJ kan? Apakah seluruhnya dalam misalkan saya 23 rombel atau seperti apa? Ada maaf dari dokter Puskesmas yang menyatakan bahwa yang di PJJ-kan itu kelas yang menjadi sampel. Sementara saya bilang loh, kok pada pelaksanaannya semua kelas itu yang di PJJ-kan. Ini mohon ditegaskan oleh Pak Mali, barangkali biar kita ada kesamaan persepsi terkait dengan hal itu. Jadi gambarannya itu, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Satar. Mungkin dari SMP ada tambahan lagi. Mohon maaf, mohon izin Pak Satar karena saya tidak hafal semua ya untuk SMP. Dipersilakan Pak dari SMP.
Sudah terwakili, Pak. Sudah terwakili. Ya, Ya, sudah terwakili, Pak, oleh Pak Ketua. Baik, sudah terwakili. Oke, silakan Pak Male untuk dijawab masukan dari Pak Satar selaku Ketua MBKS wilayah Jakarta Barat, dan Bapak juga sudah mendengar ketika di forum rapat pertama kali dari Dinas Pendidikan bahwa ditutup 5 hari itu Bapak Kepala Sekolah semuanya sudah mendengar, dan itu pun ditutupnya pun sudah tahu persis. Ini terkadang memang dari puskesmas seperti itu ya. Kita mau pakai yang mana? Artinya kesepakatan nggak kita pakai dari dinas kan seperti itu. Kalau kita pakai tadi satu kelas ya kan yang diliburkan menurut puskesmas, artinya bertanya kenapa yang cuma satu kelas, padahal kekhawatiran yang sebelahnya kena lagi. Maka kemarin sudah mendengar langsung kepala sekolah dapat dengan dinas bahwa serentak ditutup 5 hari semua, ditutup dari awal pun seperti itu. Memang itu persepsi dari dokter puskesmas seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Kemudian tentunya dari pertanyaan Pak Satar yang tadi ya, dari sini ada jenjang, betul ada SMP, SMA, SMK. Maka di sini pun sudah saya sampaikan Pak Satar ya, notulen kepala bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dari mulai rapat kepala bidang SMA, SMP dan seterusnya tentunya di situ sudah ada. Tinggal dibaca di grup ya PGRI warna kuning, ada di situ kepala sekolah SMP, SMA dan SMK. Jadi tentunya kalau memang Bapak Ibu yang jarang buka, tolong mulai sekarang aktif ya, karena informasi SMP, SMA, SMK yang negeri saya sampaikan di grup PGRI warna kuning, tentunya yang sudah menjadi ya itu adalah Bu Budi yang sering memasukkan kepala sekolah yang baru. Jadi kira-kira seperti itu tambahan dari saya barangkali Pak Satar, keterkaitan yang diliburkan sepakat bersama hampir semua di Cengkareng ini rata-rata libur, bukan yang kena. Mungkin ada yang pertanyaan juga, kenapa misalnya katakan guru SD yang kena satu kelas, misalnya kelas 5, kenapa yang diliburkannya cuma guru SD, PJJ? Nah sekarang tinggal bisa menyikapinya kan begitu, kebersamaan apa. Nah cuma instruksi dari dinas kita ikutin seperti itu. Jadi ada mungkin beberapa sekolah, oh yang saya pengennya sekolah saja. Karena yang sakit, yang kena COVID, misalnya gurunya kelas 5 yang saya bilang tadi, yang libur hanya gurunya saja. Anaknya masuk tetap, tapi dipegang oleh guru agama misalnya, kan seperti itu. Apa dampaknya? Apa Bapak Ibu bisa menyikapinya kan gitu kira-kira. Terima kasih, itu barangkali Pak Satar, tambahan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa puas ya dengan jawaban, mungkin belum maksimal. Berarti dasarnya adalah instruksi dari dinas untuk kebersamaan itu gitu Pak Satar ya. Jadi memang kalau saya ingat itu dari surat edaran SKB 4 Menteri itu boleh ya satu yang diliburkan tuh hanya yang rombel yang terpapar gitu. Tapi kebersamaan yang seperti disampaikan Pak Satar berarti mengacu pada instruksi dari Sudin atau dinas gitu ya Pak Satar ya. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya dari SMA, SMK, mohon izin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SD yang mungkin ada pertanyaan, walaupun tadi sudah mendengar paparan dari Pak Kabid, dipersilahkan. Cukup Pak Edi, cukup jelas. Cukup. Sudah jelas Pak Edi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pada Zoom pada malam hari ini kita cukupkan.
Terima kasih atas arahan semua Cukup. dari Pak Male. Semoga arahan dari Pak Male dapat membuka pencerahan dan menjadi pedoman dalam kita bertindak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan PTM terbatas esok hari. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Sebelumnya saya pribadi apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mali yang sudah memberikan pencerahan. Semoga berkah. Recording stopped. Pak. Sehat, Pak. Ya, Bapak. Terima Terima kasih kasih. Pak Mali. Terima kasih Mas Terima Edi. kasih Pak Yang Mali sudah memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih Pak Mali.